Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ghina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah amma ba'd. Para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati, para jamaah, para ibu dan para santri jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah Surabaya yang saya cintai. Alhamdulillah Allah menghadirkan kita kembali di Masjid Ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga Allah memberi pemahaman kepada kita, menjadikan kita istiqomah menjalaninya sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para ibu, kita akan kaji Quran surat Al-Anbiya ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita awal dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya'i wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan al-Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bamasallaha wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qamiyaqub wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Haji Adran Ali wa masyayikhna muallimina nafa'ana al-bidarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaan ayatnya. Silakan Anda Priti dan Ibu Hajah Nuri Maria Ulfa menerjemahkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat sesuatu permainan, yaitu istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil yang tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyikapi Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka, malaikat-malaikat, bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Priti dan Ibu Hajah Nuri Maria Ulfa. Para jamaah dan pemirsa, kita pelajari bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi bukan sekedar main-main, ya, serius untuk menciptakan dan mengaturnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqna, dan kami tidak menciptakan as-samaa'a pada langit, wal ardo dan pada bumi, wa ma dan apa yang bainahuma di antara keduanya, la'ibin dengan bermain-main, dengan permainan, ya. Allah menciptakan langit dan bumi bukan permainan, maksudnya serius. Serius. Katanya kehidupan dunia permainan, lah itu manusia yang bikin permainan. Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk makhluknya itu dengan benar-benar, dengan serius, bukan dengan main-main. Maka Allah mengaturnya ya benar, serius, tidak main-main, sungguh-sungguh. Termasuk amal manusia, perilaku manusia yang dicatat hanya manusia. Kenapa? Karena manusia punya akal dan nafsu. Kalau malaikat hanya tidak punya nafsu. Ya. Jin juga sama dengan manusia. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi jin dengan manusia sama. Hanya yang kita pelajari syarat sekarang adalah syaratnya manusia, bukan syaratnya jin. Maka Allah menciptakan syariatnya, menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Apa saja untuk kepentingan manusia. Tetapi Allah punya hukum, Allah punya syariat, Allah punya aturan, yang ini halal, ini haram, yang ini benar, ini salah, dan seterusnya. Maka kita yang harus sungguh-sungguh untuk mengakses, untuk memperhatikan apa yang Allah ciptakan untuk kita dan apa yang Allah wajibkan untuk kita, apa yang Allah larang untuk kita. Karena Allah serius. Allah serius menciptakan langit dan bumi, mengatur, mengawasi terus-menerus, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, ya kan? La ta'khudhu sinatu wala naum, serius, qayyum, terus-menerus memperhatikan hambanya. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Lau aradna, jika kami berkehendak, berkeinginan, an nattakhidha, untuk kami menjadikan lahwan, santai-santai, permainan. Biasanya yang untuk lahwan itu, untuk santai-santai itu kalau dalam keluarga itu ada istri, ada anak. Lattakhadnahu, niscaya aku menciptakannya, milladunna, dari sisi kami. In kunna, jika kami ada, fa'ilin, adalah termasuk yang menciptakan atau menjadikan.
Kalau toh ada yang santai-santai, ada yang untuk kesenangan, itu yang menciptakan Allah. Dan itu untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan manusia. Supaya manusia hidupnya bisa bahagia, dilengkapi dengan hal-hal yang membahagiakan. Yang menciptakan Allah, dan itu tetap dalam keseriusan, bukan dalam main-main. Maka kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ya nggak boleh main-main. Harus serius, melaksanakan perintah Allah serius, menjauhi larangannya serius, nggak bisa sambil lalu. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah jeda berikut. Allah menciptakan segalanya dengan kebijaksanaannya. Dan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengetahui semua ilmunya. Allah berikan semua aturannya. Supaya manusia tenang, tentram di bumi. Tapi kadang-kadang manusia lalu enggak mau mengakses aturan Allah sehingga bukan tenang, tentram, tapi susah, gelisah, bingung, gundah gulana, galau. Yaitu manusia sendiri saja yang tidak konsisten dengan aturan Allah. Kalau Allah bikin aturan, Allah bikin kehidupan sudah lengkap. Yang serius ada, yang main-main ada. Maksudnya main Mbak, untuk kebahagiaan. Yang serius ibadahnya, yang untuk santai-santai keluarganya, rizkinya, ya, teman-temannya. Untuk hal-hal yang melengkapi kebahagiaan manusia itu. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Bal naqdhifu, bahkan kami melempar bil haqqi, dengan kebenaran, 'alal batili, atas kesalahan. Fayadmaghuhu, maka kebenaran itu mengalahkannya. Fa idza huwa, maka dia zahiq, menghancurkannya. Yang menghancurkan. Walakum, dan bagi kalian, al-wailu, kecelakaan, mimma, dari apa yang tasifun, kalian bersifatkan. Allah memberikan kebenaran dan kesalahan. Karena Allah itu punya surga, punya neraka, Allah bikin baik, bikin buruk. Allah juga bikin buruk. Apa benar Allah bikin buruk? Lah iyalah, semua kebaikan dan bukan kan dari Allah. Makanya Allah ngajari kita supaya minta perlindungan dari keburukan. Apa itu ajarannya? Surat Al-Falaq. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, katakan manusia, katakan umatnya Nabi Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dari apa minta perlindungannya? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan. Berarti Allah, karena Allah itu menciptakan surga dan neraka, lalu Allah ciptakan baik dan buruk. Tapi Allah kasih tahu kepada manusia, minta perlindunganlah kepada Allah dari yang buruk. Dan Allah kasih pedoman hidup Al-Quran, ini yang baik. Kalau bertentangan dengan Al-Quran maka ini buruk, jauhi yang buruk. Allah kasih ajaran, bahagiakan hidupmu, jauhi kemaksiatan. Karena semua maksiat itu buruk. Ya. Ilmu, ada ilmu Al-Quran, ilmu fisika, ilmu sosial, ada ilmu sihir, ada ilmu jambret, ya. Ada, itu kan juga ilmu. Semua ilmu kan dari Allah, tapi Allah kan ngasih tahu jangan pelajari ilmu yang jelek-jelek, sihir jangan, ya. Apa ilmu jambret ya janganlah gitu ya. Ilmu jambret, tapi ada apa enggak orang yang pelajari? Ada, gimana cara jambret enggak terasa. Ya. Gimana caranya gendam yang gendam enggak terasa, itu kan ilmu. Dan tidak ada sesuatu yang ada di bumi yang bukan ciptaan Allah. Tetapi Allah kasih tahu, hindari yang buruk-buruk. Ya. Maka di sini bahasanya, naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Kami melemparkan, kami menciptakan, kami membuat yang hak dan yang batil. Tapi fayadmaghuhu, maka yang hak itu mengalahkan yang batil. Bahwa zahiq, maka kebenaran yang hak itu menghancurkan yang batil. Mestinya seperti itu. Tetapi manusia kadang-kadang terbawa oleh nafsunya. Digoda nafsunya apa setan? Nafsu. Setan di salon terus, kasihan loh.
nafsunya. Lah nafsunya itu dipimpin setan. Lah dia mau ngikuti nafsunya, ngikuti setan, ya udah. Resiko tanggung penumpang. Setan nggak mau tanggung jawab pada amalnya manusia. Ngapain? Bukan aku melakukan kok aku yang tanggung jawab. Nggak bisa lah. Sampean salah ya, sampean salah sendiri, masuk neraka sendiri. Tapi setan mimpin nafsu. Nah nafsunya diikuti manusia, diajak taat malah maksiat. Nah itulah kejelekan yang dipilih daripada kebaikan. Kalau toh cerdas, otaknya cerdas, Allah kan sering berfirman, afalam takunu taqilun, apa kamu enggak cerdas, apa kamu enggak paham, apa kamu enggak menggunakan akalmu? Apa yang ditawarkan oleh Allah? Taatlah nanti surga selama-lamanya. Jangan maksiat nanti neraka selama-lamanya. Milih maksiat. Cerdas apa mboten? Disuruh milih, boleh pilih surga, boleh pilih neraka. Allah itu demokratis kan? Firman-Nya Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau berkehendak iman, imanlah. Barang siapa yang berkehendak kafir, kafirlah. Itu kan kita diserai banget. Tapi Allah kasih tahu, ya. Faman syafal imam syafal ramai faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi aku menyediakan untuk orang-orang yang zalim itu, untuk orang-orang yang maksiat itu, neraka, api neraka yang bahan bakarnya itu menyala-nyala, nggih. Menyala-nyala, menyiksanya, membakarnya, itu kan Allah sudah kasih tahu. Pengen iman lah, pengen kafir lah. Tapi kalau kafir menganiaya diri sendiri nanti masuk neraka. Itu kan sudah Allah kasih akal kita supaya milih, supaya menentukan. Lah orang yang sehat pasti memilih yang benar, yang baik, yang nyaman, yang surga, yang bahagia, yang tentram, bukan sebaliknya. Itu penjelasan, jadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Allah melemparkan, Allah memberikan, Allah menawarkan kebenaran dan kebatilan. Ada dua-duanya karena ada surga dan neraka. Tetapi kebenaran akan bisa mengalahkan kebatilan bagi orang yang mengalahkan kebatilan dengan kebenaran. Tapi kalau dia memilih kebatilan dalam kebenaran, ya tetap aja dalam kebatilan. Faidha huwa zahiq, kebenaran kita pilih pasti bisa menghancurkan yang batil. Ya, kita jadi orang malas sholat. Awal manusia itu pasti durhaka dulu. Okay. Allah berfirman apa niku? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia saya lengkapi dengan jiwanya. Jiwanya saya kasih potensi, saya kasih bakat. Bakat fujuroha, fujur dulu. Fujur apa? Menentang durhaka. Wa taqwaha, dan saya kasih bakat, potensi takwa, tapi fujur dulu. Maka manusia itu pasti bodoh dulu, menentang dulu, nggak bisa dulu. Saya itu belajar, lalu kasih tahu, lalu benar, lalu sholat, puasa, zakat, haji baik. Nah itu akhirnya hak yang dipilih, bukan batil, masya Allah. Walakumul mailu mimma tasifun. Bagi kalian kecelakaan dari apa yang kau persifatkan kepada Allah. Allah enggak mendengar, saya enggak dikasih, Allah enggak adil, itu dikasih aku enggak. Itu kan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek, itu wail, itu kecelakaan, itu celaka nantinya. Allah itu pasti maha sempurna, maha benar, maha adil. Tidak ada satupun produk hukum Allah yang tidak adil. Ya, yang salah enggak ada. Allah itu Tuhan, maha sayang, maha baik, maha benar. Nggih, masya Allah. Nah kalau orang memberi sifat jelek kepada Allah, maka Allah berfirman, walakumul wailu mimma tasifun. Bagi kalian kecelakaan dari apa yang kalian persifatkan kepada Allah. Makanya kemudian subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Masya Allah. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Walahu, dan bagi Allah lah man, orang yang makhluk yang fis samawati, di beberapa langit, wal ardi, dan bumi, waman, dan orang yang indahu, di sisinya, la yastakbiruna, mereka tidak sombong, mereka tidak meninggikan diri, an ibadatihi, dari beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, dan mereka juga tidak
tidak melecehkan, tidak merendahkan, Masya Allah. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Walahu ma fis samawati wa ma fis samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah seluruh yang ada, seluruh makhluk yang berada di beberapa langit dan di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan orang-orang yang di sisinya, ini ada penafsirnya para malaikat, la yastakbiruna, tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri, tidak angkuh, an ibadatihi, dari beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak letih. Mereka tidak letih, mereka tidak lemah. Masya Allah. Milik Allah, semua yang di langit di bumi. Bukan milik kita. Loh itu tanah milik saya, loh Bu, itu sertifikat hak milik nama saya. Itu kan kata manusia. Kata Allah, itu milikku. Buktinya apa? Kalau mati ditinggal tak? Nggak dibawa ya oleh Allah, lalu diestafetkan kepada penggantinya. Ahli warisnya. Ahli warisnya dijual, diganti pada orang lain dan seterusnya. Milik Allah. Tapi ada yang Allah kasih legalitas pada kita supaya menjadi milik kita. Hanya ada dua, tapi kadang-kadang manusia enggak mau mengambil menjadi miliknya, tetap milik Allah. Ada dua itu, satunya sudah dimakan. Gemuk, sehat, pipine mentul itu. Karena maka sudah dimiliki kan. Yang kedua, yang diamalkan, disodatohkan, dizakatkan, diwakafkan, dijariahkan, dikorbankan, ya. Ini yang milik kita. Kalau di badan kan otomatis ya. Ini nemeni kita selesai sayonara waktu masuk liang kubur, ya kan? Badannya sudah nggak mau kumpul dengan rohnya, sayonara roh gitu. Jadi milik pertama yang sudah dimakan hanya menemani sampai liang kubur saja. Yang kedua milik kita yang selama-lamanya, yang sudah kita pakai untuk menjalankan, diperintahkan oleh Allah dengan harta kita. Itu diliger menjadi milik kita, dilegalitas, ya, disahkan oleh Allah milik kita, bukan milik Allah lagi. Karena kita diberi hak pakai dan kita cerdas. Ada seorang bilang ke saya, rumahku Dek, kalau aku mati sudah tak wakafkan ke pondok. Yang tanahku di sana sudah saya serahkan ke madrasah. Yang sana sudah saya enggak punya apa-apa. Saya bilang ini, iya sampean itu Mbak orang yang paling cerdas di bumi, paling pinter. Kenapa? Karena semua harta sampean bawa pulang ke surga semua. Kenapa Mbak? Ya yang sudah diserahkan untuk Allah itu menjadi miliknya. Kalau masih di deposito, di rekening, berupa tanah, toko, ada apa jadi beli apa, investasi, habis itu kumpulkan rumahnya 7, tetap aja 7 dikontrakkan, dapat uang toh tiap bulan tiap tahun, jadi jaminan kekayaan dia. Itu cuma di dunia, itu milik Allah, bukan milik kita. Yang milik kita sudah kita serahkan untuk Allah. Punya rumah 2, 1 kasihkan ke TPQ, yaitu milik kita. Yang di rumah ini milik Allah. Nanti kita pergi oleh Allah diberikan kepada penggantinya dan seterusnya. Masya Allah, itu lahu ma fis samawati wal ard, milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Manusia enggak seberapa paham kalau milik Allah, dikira miliknya. Ya kan, ngotot diurus sertifikat hak milikku. Kalau sudah jadi hak milik itu ayem gitu ya. Masya Allah, itu loh milik Allah, kita enggak punya apa-apa. Coba kita mati, enggak dibawa, pahala enggak ada. Kenapa? Belum diserahkan untuk Allah. Kenapa betul? Belum serahkan untuk Allah. Uangnya di lemari, enggak taruh bank jari ini beriba gitu ya. Di lemari sekian juta, sekian ratus juta. Ya tetap milik Allah. Dia pulang sama sekali enggak bisa bawa itu karena enggak jadi pahala. Ada orang punya uang dikasihkan. Beribu-ribu. Anak yatim, fakir, miskin, janda. Janda yang enggak punya, bukan janda yang kaya ya. Janda yang enggak punya, butuh-butuh enggak bisa kerja. Bukan yang kerja-kerja itu masih sehat itu, cantik-cantik kerja kita benar.
dibagikan semua itu. Kata temannya, kamu itu loh enggak sayang pada uang, takut dikekek wong tek. Loh justru aku sayang kepada uangku. Kenapa? Ku titipkan. Soalnya aku nek mati gak iso nggawa dhewe. Tak titipno nang ngene wong-wong iku engko nek nggo swarga tak jaluk maneh. Pasti dikasihkan, enggak usah jaluk dikasihkan. Pahalanya Masya Allah itu sangunya banyak, surga yang tinggi itu. Soalnya apa? Sudah menjadikan yang milik Allah dan kita diberi hak pakai menjadi milik kita. Dan Allah legalitas itu benar banget sampean gitu, nggak pinter banget. Kemudian orang-orang yang di sisi Allah, ada tafsirnya malaikat, ada orang-orang yang alim ya, yang merasa mendekatkan diri kepada Allah, la yastakbiruna an ibadati, tidak sombong dalam beribadah kepadanya, tidak mengagungkan dirinya. Wala yastahilun dan enggak letih. Setiap malam bangun malam jam 1 sampai subuh enggak letih. Setiap 5 waktu sholat jamaah enggak letih. Dia puasa enggak letih. Kenapa? Itulah orang-orang man indahu, orang-orang yang berada di sisi Allah, diberi pertolongan oleh Allah, tidak letih dalam beribadah. Ya. Nek panjenengan dijak lungguh petang jam ya ora kuat, kudu turu niku letih dereng niat. Nah, kalau niat niku akan menghilangkan segala kecapean, segala kemalasan. Karena apa? Karena la yastakbiruna an ibadatihi, tidak merasa angkuh. Tapi apa? Tawaddu. Yastahsirun la yastahsirun, tidak letih. Enggak letih. Orang itu semakin mendekatkan diri pada Allah, semakin kuat. Dan kekuatan manusia tak terbatas. Kekuatan manusia tak terbatas. Kenapa? Karena diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau mau puasa, la haula wa la quwata illa billahil azim. Kalau mau tidur, mohon dibangunkan jam berapa minta, dibangunkan oleh Allah. Tidak letih. Tarweh 20 rakaat, 30 rakaat, 50 rakaat. Enggak letih? Enggak. Kenapa? Senang karena berada di sisi Allah. Indahu, berada di sisi Allah. La yastahirun, tidak merasa letih. Itu orang-orang yang sudah merasa bahwa aku milik Allah, hartaku milik Allah, hartanya kalau dapat uang 1 juta, sudah belanja sehari habis, kasihkan ini, kasihkan, besok dapat lagi 5 juta, kasihkan lagi untuk ini, untuk habis, besok dapat lagi, terus oleh Allah dikasih, terus tambah banyak, apapun yang diinginkan. Semakin banyak. Sementara kita sudah punya, harta menjadi milik kita. Masya Allah, itulah orang yang taat kepada Allah. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Masya Allah, milik Allah yang ada di bumi, milik kita yang sudah kita pakai untuk melaksanakan perintah Allah. Apakah itu badan kita jadi pahala, apa harta kita juga jadi pahala. Sebelum dilanjut, Anda bertanya? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan tentang yang sedang viral ini Bu Nyai, yaitu pawang hujan. Itu dalam hal ini boleh dikatakan main-main atau bagaimana yang ada di dunia seperti ini? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pawang hujan main-mainkah? Bukan. Pawang hujan itu punya ilmu, dikasih ilmu oleh Allah. Ya, itu ada kerisnya juga ya. Taruh dia apa ditancapkan itu jadi biar ada doanya apa itu. Nah itu kalau dia diminta tolong. Mbah kalau kajeng mantu Mbah jembut nudan mah mudan mboten karo-karuan make ribut. Ya wis engko di tanggal piro? Kasih kan. Langsung cuman mendung toh. Kalau ada hujan itu dihalau ke sana. Habis selesai acaranya hujan lebat. Itu ilmunya dari Allah. Kalau dia itu mempelajarinya karena Allah, ya ibadah nolong orang. Okay. Saya dulu itu pernah waktu mau mantu, tanya kepada kiai, Kiai, kalau badhe mantu nyontolong dia napa hujan jebul. Niku dudu bagianku. Jadi beliau nggak pelajari apa ilmu pawang hujan, itu bagianku. Terus saya tanya teman saya, bisa? Oh sakit kalau tolong mangke. Jadi cuma mendung aja, mendung aja nggak hujan. Lah itu ilmunya dari Allah, itu bukan main-main. Itu adalah ilmu untuk dipakai menolong seorang atau hajat tertentu untuk kebaikan, ya, bukan untuk kejelekan. Ada pertanyaan lain? Monggo Bu Nuri, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bu Nyai, tadi dikatakan di sini bahwa Allah menciptakan bumi dan langit itu diantaranya dengan tidak main-main. Berarti sebagai makhluknya juga harusnya tidak main-main. Tapi tadi dijelaskan bahwa kesannya bahwa kita fuzur dulu baru ke baik. Itu bagaimana Bu Nyai? Kemudian supaya kita tidak juga main-main, artinya serius, fokus untuk kekuatan iman dan Islam itu bagaimana caranya Bu Nyai? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan langit dan bumi tidak main-main, tetapi serius. Terus manusia oleh Allah dibikin fujur dulu. Fujur itu menentang, nakal dulu. Wa taqwaha baru takwa. Sifat asli manusia itu jahat. Kalau nggak percaya anak kecil umur 3 tahun ketemu anak ayam, diperkes apa disayang? Diperkes. Ya itu sifat asli jiwanya manusia. Setelah itu punya bilang, lu jangan nak, sayang kasihan, nanti sakit itu jangan. Oh jangan, oh sayang, baru besok lagi ketemu, nggak boleh diperkes, nanti sakit. Nah itu sudah mulai takwa setelah dia belajar itu. Anak kucing dipegang, dibanting, ya. Karena itu asli sifat manusia fujur dulu. Sebelum dia ngaji, sebelum manusia belajar, itu belum mau sholat. Ya. Apalagi puasa, moh lapong, es degan seger, gak gelem ngombe, nggak mau, fujur dulu. Setelah itu kemudian belajar, oh puasa wajib, oh sholat wajib, oh zakat wajib. Baru dia merasa, oh uangku sebagian, sekian persen, tak untuk itu setelah dia belajar, setelah dia mendapat ilmunya. Sebelumnya fujur, suruh zakat lah, punya ngelangkan uang. Itu fujur dulu, manusia semua fujur dulu. Setelah itu oleh Allah disuruh belajar, makanya cari ilmu itu wajib gitu kan. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin titik. Cari ilmu itu wajib atas semua orang Islam. Laki apa perempuan? Ya laki perempuan. Enggak berarti muslimin lanang wedok gak, bukan. Nih ya. Cari ilmu wajib lah supaya menjadi takwa, jangan fujur. Lah orang-orang yang enggak mau cari ilmu akhirnya fujur terus. Sampai tua masih suka korupsi, masih suka nyuri, suka zina, suka minum. Itu kan fujur terus karena enggak mau belajar. Karena tidak mau untuk mengakses kebenaran. Maka takwanya enggak datang-datang karena dia menghilangkan fujur. Yang tadi itu loh, haknya sudah dikasih, badannya dikasih, haknya enggak diambil, badannya diambil. Akhirnya ya jadi menang terus. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang supaya enggak main-main. Allah menciptakan langit dan bumi tidak main-main, serius. Bagaimana supaya kita fokus, supaya kita bisa serius? Maka Allah memberi peringatan pada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku, supaya mereka menghamba padaku, supaya mereka mengabdi kepadaku. Tugas hidup kita hanya menghamba pada Allah, tidak ada yang lain. Loh masa enggak boleh kerja? Kerjanya untuk melaksanakan perintah Allah, cari rezeki halal untuk bekal ibadah. Tidurnya jadi ibadah, karena tidurnya supaya badannya sehat, nanti malam bisa tahajud dan sebagainya. Apalagi ke WC, semuanya jadi ibadah. Asal ada doanya kan, dan aktivitas apa yang enggak ada doanya? Enggak ada. Semua aktivitas umat Islam yang enggak dilarang ada doanya. Masuk WC, keluar WC, makan, minum, apalagi pergi, berangkat, ngaca, apalagi apapun ada doanya, itu berarti semua bisa ibadah. Maka Allah kalau berfirman, aku tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, ya memang bisa 24 jam dipakai ibadah terus. Karena memang kita diciptakan hanya untuk ibadah. Tetapi manusia enggak cerdas, enggak paham, enggak mau belajar, tidak mengakses takwa, tidak mengakses hak. Jadi yang ada pada dirinya batil, yang ada pada dirinya fujur. Gimana caranya supaya enggak fujur? Mendekat pada Allah. Gimana caranya? Zikir, banyak zikir. Mingkem ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pun dilakukan apa dereng? Nek mingkem ya mingkem. Mingkem menggerakkan lidah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasti kita tentrem.
Istighfar, kalau istighfar nggak bisa dengan mingkem, ya, karena istighfar itu Astaghfirullahalazim, ada mimnya, ada gerakannya. Kalau ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak gerak itu, apanya, lidahnya, ya. Banyak zikir supaya disayang Allah. Kalau disayang Allah, maka Allah akan menjaga kita dari segala bencana keburukan. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian padaku, aku ingat kalian. Kita ingat pada Allah, zikir. Allah ingat pada kita, melindungi, membimbing, memberi kebaikan. Apalah itu Allah ingat kita. Kalau kita banyak zikir, maka kita tidak akan diberi fujur oleh Allah. Tunggu ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Kita ikut setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan ayat terakhir, ayat 20. Allah berfirman, yusabbihunal laila wan nahara la yafdurun. Ini jawabannya. Yusabbihuna, mereka bertasbih, mereka mensucikan Allah al-laila di waktu malam, wan nahara dan waktu siang. La yafturun, mereka tidak mengada-ada, hanya taat saja kepada Allah. Kepada Allah mereka bertasbih malam, siang. Itu ada yang mengatakan malam sampai siang, siang sampai malam. Bukan malam dan siang. Jadi zikir pada Allah 24 jam, makanya tadi terus ngatupkan bibir, lidahnya bergerak, berbunyi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir pada Allah, itulah pekerjaan hamba Allah yang la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Tidak sombong, tidak angkuh dan tidak letih. Apa pekerjaannya? Menghamba kepada Allah malam sampai siang, siang sampai malam. 24 jam dipakai menghamba Allah saja. Dan mereka tidak mengada-ada. Apa syaratnya Allah itu? Uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya dibanyai. Apa dibanyain? Zikir dibanyai. Bahasa Jawa ya. Diperbanyak zikirnya, Masya Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang bahagia dunia akhiratnya. Supaya kita bisa mengalahkan batil. Supaya kita tidak berpredikat fujur, tetapi takwa, Masya Allah. Pemirsa yang berbahagia, yang kita pelajari kali ini adalah Allah menciptakan langit dan bumi dengan serius, tidak main-main. Maka manusia tidak boleh main-main untuk melaksanakan, untuk beraktivitas di bumi ini. Semuanya laksanakan dengan serius, serius taat. Jangan sampai maksiat, hindari semua maksiat, Masya Allah. Kalau toh Allah ingin menghendaki memberi permainan kepada manusia, memberi santai-santai, dikasih santai-santai oleh Allah, dikasih istri, kasih suami, kasih anak, kasih harta. Itu kan supaya mereka juga santai, tapi bukan permainan. Ya. Santai itu maksudnya ya menikmati kebahagiaan dari Allah. Endingnya adalah bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan Allah di bumi ini ngasih hak, ngasih batil. Yang benar, hak mengalahkan batil. Hak menghancurkan batil. Kalau tidak, maka berada dalam kemaksiatan. Karena batil terus dominan. Karena batilnya menang. Mau sholat, daripada sholat mendingan tidur, mendingan main HP dan seterusnya. Itu hak tidak bisa mengalahkan batil. Maka ada dalam kesengsaraan, walakumul wailu mimma tasifun. Kecelakaan saja bagi orang-orang yang kemudian memberikan sifat-sifat buruk kepada Allah. Kepada sifat buruk gimana? Gini, aku ndak taat aja kaya kok, ngapain sulit-sulit sholat, itu enggak ada gunanya. Itu kan berarti melecehkan Allah, Allah yang memerintahkan itu, lalu dia yang meremehkan, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita meremehkan makhluk, ya sama dengan meremehkan penciptanya, Masya Allah. Milik Allah di langit dan di bumi, maka gunakan yang kita miliki berada di bumi sekarang untuk Allah supaya menjadi kita, menjadi milik kita. Tidak selamanya milik Allah. Kalau milik Allah bukan jadi milik kita, ya kita pulang mati enggak bawa apa-apa. Oleh Allah kita disuruh
mengganti yang milik Allah jadi milik kita. Maka kita adalah diberi hak milik untuk memberikan apa? Hak milik, hak pakai untuk memakai taat kepada Allah. Dan orang-orang yang oleh Allah disayang, yang ada sisi Allah adalah orang-orang yang tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak letih dalam beribadah. Kita mohon kepada Allah, kita semoga ditolong untuk menjadi orang yang tidak letih beribadah, tidak menganggap diri, ibadahku lo banyak, aku paling baik, itu sombong. Allah enggak suka, bisa-bisa ibadahnya jadi hangus karena kesombongannya, tidak menyertakan fungsi Allah dalam aktivitas kita. Padahal tanpa fungsi Allah, tanpa pertolongan Allah kita enggak bisa apa-apa. Makanya kita enggak boleh mengatakan, aku besok melakukan ini. Tapi bilang ya insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Apa tugas manusia? Pagi, siang, malam, yusabbihun. Mengagungkan Allah. Bertasbih, menghamba kepada Allah. Semoga kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang setiap saat bertasbih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.